Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas bagaimana cara screening suatu saham ya, khususnya untuk pemula ya. Jadi biasanya pemula itu kan melihat saham itu dari running trade atau dari saham-saham yang naik tinggi biasanya. Terus kemudian tanpa memperhitungkan apakah sahamnya itu fundamentalnya bagus atau kinerjanya bagus, terus harga sahamnya juga tumbuh dari waktu ke waktu gitu. Jadi cuman sesaat saja, sehingga akhirnya kebanyakan dari pemula itu adalah terjebak ya akhirnya di saham-saham yang istilahnya saham gorengan ya. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi ya bagaimana caranya screening sebuah saham ya. Agar kita tidak terjebak di saham-saham yang fundamentalnya nggak bagus ya, apalagi saham gorengan ya. Udah belinya di pucuk lagi ya. Begitu kita masuk ternyata besoknya sahamnya turun terus ya, ARB terus itu. Ada beberapa teknik ya teman-teman untuk mencari sebuah saham itu bagus apa enggak. Yang penting teman-teman kalau untuk pemula ya, itu usahakan jangan terlalu banyak dulu mengamati sebuah saham. Lebih baik amatilah saham-saham yang saham-saham yang sudah cukup ternama, yang besar ya, yang keuangannya bagus ya, pertumbuhannya ada, kemudian labanya juga ada. Syukur-syukur mau bagi dividen ya. Kalau toh nggak bagi dividen, setara capital gain tetap bagus, itu teman-teman bisa mempertimbangkan. Nah, biasanya sebaiknya teman-teman itu kalau di awal lebih baik teman-teman amati aja sekitar maksimal 5 saham lah. 3 saham lebih bagus atau 5. 3 sampai 5. Nah, saham-saham 5 saham itu apa? Misalnya ambil aja satu sektor, misalnya perbankan, kemudian satu sektor lagi komoditas bisa diambil misalnya dari batu bara atau minyak atau dari komoditas yang lainnya ya, nikel. Terus kemudian satu saham lagi sektor konsumer seperti Unilever, Access dan lain-lain. Terus Era jika bisa masuk. Jadi dari 5 saham ya yang mungkin teman-teman, kalau properti teman-teman juga bisa ya untuk masuk saham properti, tapi memang properti itu sangat riskan ya, karena ketika krisis melanda itu properti itu paling parah ya. Tapi teman-teman bisa juga memasukkan properti. Kalau saham seperti rokok dan lain-lain aku nggak menyarankan. Jadi 5 saham itu. Kalau saya biasanya kan ini ya, dari saham-saham itu tak bikin listnya. Saya ini ada 10 saham dan ini aja yang saya putar-putar dan ini cukup bagus ya. Nanti kalau misalnya ada yang misalnya aku tambahin, biasanya aku delete yang lain ya. Jadi misalnya kayak Akses ini ya. Akses ini kemarin kan naik tinggi ya, sempat naik tinggi kemudian turun. Nah, ini kan kita bisa mengamati kira-kira mau masuknya di mana gitu kan. Terus isunya apa, terus pergerakannya bagaimana, support kuatnya di mana, kayak gitu kan kelihatan ini. Terus misalnya Adaro ini kan saham pertambangan ya, batu bara ya. Nah, dia kenapa turun terus, misalnya harga komoditas batu bara bagaimana, ini kita tahu semua. Antam ini juga pertambangan tapi dia nikel dan emas ya, beda dengan Adaro. SBCA ini perbankan, BMRI perbankan, Era ini juga termasuk saham yang saya amati ya. Jadi kalau misalnya dia sudah menyentuh support, biasanya saya ambil sebagian ya. Tapi teman-teman kalau misalnya kesulitan ya mengamati 3 atau 5 saham ya, teman-teman amati aja 2 atau 3 aja. Atau 2 saham atau 1 saham aja diamati ya. Begitu dia menyentuh support, ya teman-teman bisa mulai beli gitu ya. Di saham Era ini kan naik turun ini ya, dari 2019 sempat naik kemudian turun. Nah, begitu turun itu kita sudah mulai antri beli ya teman-teman.
antri beli, nanti begitu naik itu udah jual, untuk swing aja saham-saham yang seperti ini. Kalau sektor pertambangan ya batu bara, memang aku ada beberapa yang aku amati. Ini seperti Indi, ITMG, kemudian PTBA, UNTR. Terus ini yang Unilever juga ada, Astra biasanya juga masuk ya, Astra Telkom itu saya masuk. Tapi juga untuk swing aja, bukan untuk jangka panjang. Karena Unilever ini kan kalau jangka panjang kurang bagus ya. Nah, turun terus ini dia sahamnya. Nah, ini turun terus. 5 tahun juga turun terus. Telkom juga. Jadi untuk swing aja kalau yang seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bagi portofolionya ya, yang untuk investasi sendiri ya, di misalnya saham-saham perbankan itu untuk investasi jangka panjang. Begitu teman-teman punya dana masuk. Nah, masuknya kalau misalnya menunggu di harga bawah ya nggak apa-apa. Terus nanti punya dana lagi masuk lagi. Misalnya saham BCA ini ya, saya mengincar saham BCA ini sebenarnya di harga sekitar 8,5 ya. Di 8,5 tapi dia belum turun-turun ya, karena ketika harga komoditas turun mungkin saham perbankan naik gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke sini ya belum waktunya. Ini paling enggak di sekitar 8,5 ya, ini masih belum masuk ke harga itu. Tapi paling enggak 8.600 itu sudah lumayan ya, kita bisa masuk. Dan ini cocok untuk saham jangka panjang ya teman-teman. Ini 3 tahun tuh naik, 5 tahun juga naik. Ini kenaikannya kalau 5 tahun itu dari 4.000 ke 9.000 ya, 2 kali lipatnya ya. Ini masih belum diperhitungkan stock split ya teman-teman. Ini kan ada stock split kalau nggak salah. Oh, dividen juga ada. Stock split 1:5 di 2021 ya. Jadi kalau kita lihat potensinya ini mungkin setelah 5 tahun lebih dari 2 kali lipatnya ya, BCA ya. Kemudian saham-saham, jadi intinya adalah kita bagi per sektor ya. Kemudian ada sektornya apa, karena siklus saham itu ya selalu begitu ya. Misalnya ketika komoditas turun maka sektor yang lain naik, misalnya sektor properti naik, sektor perbankan naik, nah kayak gitu. Terus nanti begitu sebaliknya juga seperti itu. Kalau saham-saham kesehatan coba kita lihat, misalnya Kalbe Farma ya. Kalbe Farma ini kan turun ya, sektor ini, sektor kesehatan misalnya ini turun. Tapi 6 bulan ya dia di situ aja, 1 tahun naik dia. 3 tahun naik tinggi, 5 tahun naik ya. Karena kemarin pas Covid juga turun ya ternyata. Habis itu naik. Terus KF coba kita lihat, KF 1 tahun turun terus ini ya, saham KF ini ya. Ini downtrend ini. Hindari dulu saham yang seperti ini. Jadi intinya teman-teman harus membagi beberapa sektor yang mau diamati. Kalau misalnya teman-teman skip ya nggak usah. Misalnya aku nggak suka properti, ya udah propertinya dihilangin. Nah, saham 5 aja saham yang diamati. Bahkan aku pernah kemarin itu ya ketemu salah satu investor saham yang sudah jago lah, yang sudah bertahun-tahun ya, dan beliau ilmunya sangat bagus ya. Itu beliau cerita bahwa dari satu saham ini aja udah bisa kaya raya ya teman-teman, asal kita benar-benar tahu kapan saham itu turun, kemudian kapan saat naik gitu kan. Di saham Era dia, beliau cerita itu saham Era itu benar-benar hafal betul ya, bulan apa, terus perkiraan ini sahamnya mau naik mau turun itu. Tapi beliau memang tekniknya bukan investing tapi memang swing atau trading ya. Jadi masuk ke saham ini ketika saham ini sudah masuk ke support. Jadi teman-teman memang harus belajar tuh support resisten tuh, harus tahu. Kalau kita masuk suatu saham nggak tahu support resisten ya, akhirnya kita cuman pakai feeling aja ya, pakai feeling. Jadi yang itu kurang bagus ya. Jadi itu ya teman-teman, ini di hari Minggu ya, tanggal berapa ini, 21 Mei. Teman-teman bisa mungkin berbagi ya dengan saya ya, teknik-teknik cara screening sebuah saham, dan itu sebenarnya sederhana lah.
Jangan hanya ikutan misalnya IPO, ikutan mencari saham multi bagger, tapi akhirnya kita malah rugi banyak. Lebih baik fokus ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya juga kenaikannya bagus, syukur-syukur bagi dividen. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.